Dipecat pun kalau Allah ridho, mau apa? Oh, Kak Ibi ngomong mah gampang. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Bos juga kalau dipecat sama Allah, mau apa? Iya. Orang ngomong, itu ngomong mah gampang. Tidak. Saya Kang Ibing tidak punya kantor pelawak. Di mana sekarang pelawak kantornya? Tidak ada. Kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil ngelawak, anak saya bisa makan. Kalau tidak ada yang manggil, anak saya barangkali sulit makan. Teori, prakteknya, Masya Allah, tidak punya kantor, villa ge boga, mobil halus, penghasilan tuh eleh di Jepang. Naon aing di Jepang dah di Indonesia gaing beunghar. Ini kepo deui. Bukan masalahnya apa-apa. Saya lihat tuh ada yang wanita lihatnya di bengong nih. Saya juga ngerti dalam hatinya ngomong, itu si Ibing di kaset di televisi mah belawan asli nama ganteng. Benar tak? Tidak usah ditepukin. Saya bukan burung merpati. Pas japati aing pun jeung yuyur kamera aing mah yeuh. Nerabeng kieu. Nah, ini. Tapi yang paling sulit itu bentroknya. Sekarang diridhoi oleh bos, tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh bos. Mau apa? Itu sulit. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat, tapi kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba, bisa saya sholat, tapi bos bisa berkata, pilih mau sholat, kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin peraturan di sini. Allah memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka, itu karena tidak sholat. Mungkin berat. Saya paksakan sholat, saya dipecat. Saya tidak sholat, Allah. Tapi kalau kita mau, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang? Hadapi dong bos, minta dengan tenang, buktikan dengan baik. Saya yakin sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya sih 5 menit dari sekian jam diminta untuk tidur? Kalau perlu sholat dengan diem. Ya liar panitia ibu bolak balik wae. Tuh ternyata yang mengganggu itu panitia itu. Selamat datang. Masa ada kiai ngerti aing. Duh, saya tuh sebenarnya mau serius tapi aduh hese. Nah, ini. Nah, mana rai-rai kieu aing ceramah nanti. Nah, contoh yang lain. Ini juga yang harus berat. Umpamanya di sini seorang bapak misalnya atau seorang ibu, itu Islam memerintahkan salah satunya umpamanya, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang-orang, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal, tapi satu waktu godaan, bukan main. Umpamanya Anda punya adik, punya orang tua di tanah air, minta duit untuk dibelikan apa kek, Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor, ada kesempatan mencari duit, tapi tidak halal, ambil aja maling lah, di mana mana mau maya wae. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut? Ambil barang ini, aman, tidak ada yang tahu. Adik atau anak di Indonesia bisa punya motor, bisa punya mobil, tapi Allah tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Sekarang tolak ini, Allah ridho, tapi anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi kan dalam Islam diingatkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah sembelih putranya Ismail. Itu berat, diturut perintah, anak jadi korban, Allah ridho. Tolak perintah ini, anak selamat, Allah tidak ridho. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih, oke, keriduan Allah kalau perlu anak jadi korban. Tapi kan kita tahu way outnya, diberikan jalan, dikasih sembelihan lain sehingga selamat anak dan tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak. Takut sama rezeki, nggak usah takut, Allah yang atur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayaknya, dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kaya, besok bangkrut, mau apa? Nah ini kan yang tidak gampang, Nah, hadirin sekalian, adik-adik, ada benteng yang paling kuat di dalam kehidupan sehari-hari.
untuk supaya kita tidak terjerumus, yaitu pandai-pandai saja bersyukur, tasakur binikmah, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan mengingkari nikmat yang diberikan. Orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah takut. Orang yang bersyukur hidupnya tetap optimis. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat air minum setengah gelas, dia akan ngomong, air saya tinggal setengah gelas. Tapi orang bersyukur berkata, alhamdulillah masih ada air saya setengah gelas. Don't be afraid, jangan takut. Kenapa harus takut? Jangan, salah satunya untuk bersyukur, jangan membanding-banding, lihat ke atas terus. Dalam Islam itu tidak benar melihatnya ke atas. Orang lain di Jepang 1 tahun sudah punya ini, saya udah 5 tahun belum punya apa-apa. Jangan lihat ke sana, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang. Anda nggak percaya, buka lamaran untuk kerja di Jepang. Untuk misalnya ijazah SMA, kalau nggak sarjana juga seabrek-abrek daftar. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri? Apalagi di kita masih luar negeri minded. Iya, sudah rasanya lebih hebat. Anda berpikir Anda sudah di Jepang, kenapa Anda nggak bersyukur? Hese wah yang ke Jepang sulit. Saya ke Jepang karena orang pinter. Kembali, kumaha aing sulit. Anda harus bersyukur. Oh, kita capek kerja. Nggak apa-apa. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang? Kalau dibuka lamaran ribuan, Anda sudah di Jepang, kenapa nggak bersyukur? Salah satu bersyukur, gunakan setiap kenikmatan untuk ibadah ke Allah. Ya Allah, saya ini di Jepang, belum tentu semua orang bisa ke sini. Ya sudah, Anda tinggal bekerja dengan baik kok. Bukan karena bos, bukan karena apa-apa, karena Allah. Yang baik aja kerja. Udah, itu pun akan ditolong. Satu, tuh. Kalau membanding-banding, terutama kalau membanding-banding aja itu nggak akan selesai. Orang lain mah rumahnya gede, saya mah kecil. Lihat berapa banyak yang belum punya rumah. Orang lain mobilnya bagus, saya mah tidak. Lihat berapa banyak yang nggak punya mobil. Khusus buat wanita. Kenapa saya khususkan? Pengaruh wanita sangat besar. Menurut ajaran Islam, zuyyina linnasi hubbus syahawati minnan nisa. Dijadikan laki-laki itu cenderung cinta dan syahwat pada wanita. Sok lihat. Makanya adik-adik kalau suami melihat yang cantik jangan ngambek, malah harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya masih normal. Daripada nanti suami melirik terus pantat kambing, bahaya kan? Boleh melirik yang cantik, boleh sekali, itu dari Allah. 2-3 kali jangan dari setan. Sekali melihat, aduh cantik, Allahu Akbar, udah. Itu yang kedua jangan. Di mana rumahnya? Itu jangan. Orang yang mau bersyukur mah tenang-tenang saja, karena Allah tuh yang mengatur. Kalau Anda ingin bersyukur, nanti pulang dari sini lihat wajah sendiri di cermin, akan timbul rasa syukur. Allahu Akbar, alhamdulillah, indah sekali wajah saya ya Allah. Coba lihat ini, mata disimpan dua-duanya di sini, pas sekali. Anda mau digaji 1 juta yen 1 jam, tapi mata ditelunyuk. Memang kalau ngintip yang mandi tenang, terbang kunci itu. Tapi makan sambal repot siapa? Dah saya mah nggak mau. Itu 5 juta yen 10 menit. Waduh, 5 juta yen 10 menit. Tapi lubang hidung menghadap ke atas, dah repot. Kalau musim hujan gimana? Mana tuh? Kesana kesini mesti pakai genteng, wah repot. Tuh, saya mah lebih senang begini. Nah, makanya Allah yang mau mengatur. Jangan takut, jangan takut. Gunakan aja setiap kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak digunakan, ina cilaka. Ada perintah umpamanya dalam ajaran Islam. Ini saya bukan apa-apa. Ini berkaitan dengan musibah, ya. Karena yang namanya musibah itu biar di Indonesia, biar di Jepang, biar di Kutub Utara bisa aja kena pada tiap orang. Musibah itu banyak. Dari mulai misalnya kecopetan, kemalingan, kebakaran, dirampok, sakit gigi, itu semua musibah, semuanya tabrakan musibah. Dan yang nanya musibah, kalau dia hinggap pada seseorang, dia tidak pernah pilih-pilih. Dari mulai karyawan sampai direktur bisa kena musibah. Dari yang buta huruf sampai sarjana kena musibah. Tidak ada orang yang bebas dari musibah karena ustadz atau sarjana, tidak ada. Silakan tanya, Pak, Bapak pernah batuk? Oh, tidak pernah. Kenapa? Apa dokter Anda? Saya tidak bisa. Bodoh. Bapak pernah sakit mata? Oh, tidak pernah. Kapan direktur? Nggak bisa. Nah, dan orang yang musibah tuh ya yakin bangsa manapun di dunia tidak ada orang yang mengharapkan atau kedatangan musibah. Betul nggak? Sok, biarin orang Jepang tanyain, apa mereka ada yang bangun berdoa tengah malam? Ya,
saya ingin segera dapat musibah. Oh, baik adik-adik perempuan atau laki-laki berdoa tengah malam, Gusti saya hayang geura burut. Oh,